Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dari sintaks jembatan. Pertama, Voetbrugge. Fungsi ini mewakili struktur jembatan dalam kombinasi warna hitam dan abu-abu. Mereka telah ditarik menggunakan fungsi GL polygon dengan tepi dalam kombinasi untuk mewakili top 1-4, strip 1-4, yellow strip 1-4, thread F dan B, B1 dan 2, tiang kanan dan kiri, dan 2 poligon 6 titik. Kemudian GL begin GL polygon merupakan sintaks untuk memulai membuat gambar poligon atau segi empat. Kemudian fungsi dari GL color 3F. Fungsi ini digunakan untuk menyebutkan warna tempat piksel muncul. Angka 3 menentukan jumlah argumen yang akan diambil fungsi. Argumen berada dalam urutan RGB, merah, hijau, dan biru. Warna piksel dapat ditentukan sebagai kombinasi dari 3 warna primer ini. Kemudian fungsi dari GL vertex 2F, yaitu suatu fungsi untuk menggambarkan titik pada koordinat X dan Y dengan nilai satuan berupa float. Kemudian fungsi dari GLN, yaitu sintaks sebagai sintaks penutup. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari fungsi sintaks jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Husnul Hatimah akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan perintah yang terdapat pada proyek pembuatan jembatan. Nah, yang pertama adalah GL color 3F. Nah, di mana berfungsi sebagai warna yang ditempatkan piksel muncul. Nah, angka 3 ini menentukan jumlah argumen yang akan diambil. Nah, sedangkan fungsi huruf F adalah memberikan float tipe data. Argumen berada dalam urutan RGB atau merah, hijau, dan biru. Nah, warna piksel dapat ditentukan sebagai kombinasi dari 3 warna primer ini. Nah, selanjutnya adalah tentang GL color vertex 2F. Nah, di mana hal ini merupakan setiap 3 vertex sebagai segitiga independen. Segitiga merupakan sebuah poligon sederhana dengan 3 sisi. Jika vertex yang didefinisikan kurang dari 3, maka tidak akan terbentuk sebuah segitiga. Sebuah fungsi primitif adalah interpretasi dari beberapa vertex atau titik menjadi bentuk tertentu pada OpenGL. Kita menentukan beberapa vertex untuk fungsi primitif tertentu dengan menempatkan mereka dalam GL begin. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bait 3 dan base 2 yang dimulai dari line 138 sampai 156. Nah, pada OpenGL kita menentukan beberapa vertex untuk fungsi primitif tertentu dengan menempatkan mereka dalam bagian GL begin dan GL in. Nah, di sini kita menggunakan GL polygon, yaitu di mana polygon merupakan suatu fungsi yang mirip dengan polyline, tetapi menghasilkan kurva tertutup dengan blok atau warna atau fill. Nah, di line 139 ada GL color 3F, yaitu digunakan untuk menyebutkan warna di mana piksel harus muncul. Nah, di sini kita menggunakan 3 titik
warna yaitu RGB. Pada line 140, 142, 143, dan 145 ada GL Vertex 2F. Nah, itu fungsinya untuk menggambarkan titik koordinat X dan Y dengan nilai satuan berupa float. Nah, di sini nanti poin-poinnya akan digabungkan sehingga membentuk sebuah poligon. Sama halnya dengan line 151, 152 sampai 154 di bagian base 2. Pada line terakhir pada line 156 ada GL Pop Matrix yang berfungsi untuk memanggil fungsi yang telah disimpan pada GL Push Matrix. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan sintaks dari proyek ini. Yang pertama itu ada GL Begin, GL Polygon. Nah, fungsi dari GL Polygon di sini menghasilkan kurva tertutup dengan warna. Nanti di dalam sintaks GL Begin, GL Polygon ini ada GL Color 3F. Nah, di situ nanti ada penomoran untuk tab warna. Nah, selanjutnya ada GL Vertex. Situ menggambarkan titik pada koordinat. Nah, selanjutnya di bagian bawah nanti akan ada GL Lines. Itu sama fungsinya dengan GL Polygon, tapi GL Lines ini menciptakan satu garis. Ya, oke, di sini yang GL Begin bagian pertama ini adalah aspal yang warna abu-abu. Yang kedua ini strip bagian atas yang warna kuning. Nah, yang ketiga ini adalah strip bagian bawah warna kuning. Yang keempat, 5 sama ini adalah garis putih, garis jalanan. Nah, di sini GL Lines. GL Line di sini adalah tali jembatan itu. Nah, yang GL Polygon ini ada 7 titik yang dihubungkan. Ini adalah penyangga jembatan. Kemudian di bawahnya ini selanjutnya adalah garis hitam di atas penyangga itu. Ini garis hitam penyangga di atas yang sebelah kiri. Sedangkan ini garis penyangga hitam di atas sebelah kanan, di atas penyangga yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya ini adalah penyangga jembatan yang berada di sebelah kanan.